Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi utama kita dalam Apa Kabar Parepare kali ini terkait seorang IRT yang berhasil menyelamatkan rumahnya dari kebakaran dan ini mendapatkan perhatian dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Informasinya sesaat lagi bersama saya Drianti Sulaiman dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, menyikapi bencana banjir yang sering terjadi di waktu hujan lebat di Kota Parepare, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare menggelar pelatihan penyelamatan di air di kawasan wisata Pantai Lumpue. Sebanyak 68 orang masyarakat dari perwakilan masing-masing kelurahan di Kota Parepare dikumpulkan di wisata Pantai Lumpue Kota Parepare. Mereka dikumpulkan untuk mengikuti pelatihan dalam simulasi penyelamatan di air yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota. Ini kita melakukan kegiatan pemberian materi. Hari ini materi dirangkaikan dengan praktek. Bagaimana teman-teman yang mengikuti pelatihan mitigasi ini mengetahui sisi sistem tata cara menyelamatkan manusia, menyelamatkan barang bila terjadi musibah di laut. Ini ada berapa banyak sih yang ikut pelatihan? Iya, semua peserta di hari pertama, kedua sampai hari ini sebanyak 68 peserta dan dikoordinir langsung oleh narasumber dari Basarnas, yang di mana Basarnas sudah kita ketahui bersama bahwasanya tupoksinya itu mereka melakukan pencarian dan pertolongan. Tujuan dari pelatihan ini apa Pak? Tujuan daripada pelatihan ini untuk mengetahui, untuk memahami semua peserta dapat menerima dan memahami materi-materi yang mereka dapatkan dan mudah-mudahan diaplikasi nanti di lapangan ke depan. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Universitas Muhammadiyah Parepare akan menggelar wisuda yang ke-31. Sebanyak 221 mahasiswa dari 26 program studi bakal menerima ijazah secara langsung pada tanggal 15 Juni 2021 yang akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Universitas Muhammadiyah Parepare atau UMPAR akan menggelar wisuda ke-31 besok 15 Juni 2021. Sebanyak 221 mahasiswa dari 26 program studi yang terdiri dari program sarjana, magister, dan doktor bakal menerima secara langsung ijazahnya pasca diwisuda. Rektor UMPAR Dr. HM Nasir SMPD mengatakan kebijakan tersebut ditetapkan agar para alumni bisa langsung terserap di lapangan kerja pasca wisuda. Bagaimana supaya alumni itu menerima langsung ijazahnya. Jadi tidak ada lagi alumni yang tinggal ijazahnya seperti pada tahun-tahun yang lalu. Karena kalau tidak seperti ini maka alumni itu ya nanti dibutuhkan baru diminta. Sekarang ini kita tidak akan wisuda kalau tidak selesai semua administrasi akademik, administrasi keuangan, dan pada saat wisuda langsung menerima ijazah. Seperti itu yang kita harapkan. Yang berikut tentu harapan kami selaku pimpinan, bagaimana alumni itu yang pertama adalah ilmunya itu bermanfaat pada dirinya, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, bagaimana ilmunya, bagaimana dengan kesarjanaannya itu dia tidak terlepas dari peningkatan pengaplikasian iman, ilmu, dan amal. Ya, dalam hal ini adalah
peningkatan iman. Karena ya manusia itu kan dinilai oleh Allah cuma dua. Yang pertama adalah imannya, yang kedua adalah ilmunya, sehingga mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. HM Nasir SMPD menambahkan pihaknya juga akan mengizinkan 1 orang perwakilan orang tua atau keluarga untuk ikut menyaksikan wisuda ke-31 nanti. Hal itu berkenaan dengan Kota Parepare telah memasuki zona hijau di masa pandemi ini. Meski begitu, para tamu tetap diharapkan menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan munculnya klaster baru COVID-19. Erwin Dila, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare kembali menegakkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di malam hari. Razia masker dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Untuk memastikan masyarakat Kota Parepare tata protokol kesehatan, petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare rutin menggelar operasi masker guna mencegah penyebaran COVID-19 di malam hari. Operasi masker yang dilaksanakan pada Sabtu malam lalu difokuskan di pusat keramaian di Kota Parepare seperti kafe dan restoran. Meski Kota Parepare berada pada zona hijau kasus COVID-19, petugas tidak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat agar taat pada protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan tetap menggunakan masker saat keluar rumah. Dengan sistem humanis, petugas memberikan himbauan serta membagikan masker kepada warga yang kedapatan tidak memiliki masker. Sampai sekarang ya, kurang lebih hampir 2 tahun kita selalu melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan. Di sini kami sangat mengharapkan keikhlasan daripada seluruh masyarakat dan kerjasamanya agar betul-betul mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Minimal gunakan masker, itu ya, gunakan masker setiap keluar rumah. Karena dengan menggunakan masker berarti masyarakat menjaga dirinya dan menjaga orang lain. Tapi setelah kita lihat selama ini kondisinya memang mungkin karena dengan adanya kondisi zona hijau mereka lengah. Jadi kami kesempatan ini menghimbau agar supaya jangan lengah. Karena corona masih ada di sekitar kita. Tolong bantu pemerintah. Kami harapkan partisipasi masyarakat baik dari tingkat bawah, kelurahan, kecamatan, dan sampai tingkat kota, bantu pemerintah dalam kedisiplinan terkait protokol kesehatan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Seorang IRT berhasil menyelamatkan rumahnya dari kebakaran dengan cara mengambil kain basah kemudian menutup tabung gas yang selangnya terbakar. Hal yang dilakukan warga ini mendapatkan respon dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare. 1 unit rumah di Ahmad Yani, Kelurahan Lapakde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan, nyaris saja dilahap api pada Minggu kemarin. Beruntung api berhasil dipadamkan oleh pemilik rumah dengan mengambil kain iam basah, kemudian menutup tabung gas yang selangnya terbakar. Api diduga berasal dari selang kompor gas yang digunakan untuk memasak ayam, bocor dan mengeluarkan api. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare, Rasdi Adam mengatakan, personil menerima laporan dengan adanya kebakaran rumah dan segera menuju ke lokasi. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh warga merupakan cara yang tepat dalam memadamkan api pada tabung gas. Dengan tindakan yang dilakukan oleh warga tersebut, sudah sangat jelas warga ini memperhatikan sosialisasi yang dilakukan oleh Damkar Parepare, cara memadamkan api pada tabung gas. Ya itulah barangkali tujuan kita untuk ini sosialisasi. Karena memang kita adakan sosialisasi per kecamatan, utamanya ibu-ibu rumah tangga untuk bagaimana memadamkan apabila terjadi kebakaran di dapur. Contohnya itu tadi, itu tabung gas itu bocor dan terbakar api, ya kasih
handuk, selesai handuk hasil langsung definisi. Itulah barangkali gunanya sosialisasi pencegahan terjadinya kebakaran. Selain itu, dirinya kembali menghimbau masyarakat agar tidak panik bila terjadi kebakaran pada tabung gas, tetap waspada dan jangan membakar lahan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Apa Kabar Parepare kali ini. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker saat harus beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Drianti Sulaiman. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.